saya sudah bersama Bapak Faisal selaku guru olahraga atau mata pelajaran PJOK di SMP Tia Rahman. Dan kali ini kami ingin melakukan percakapan pra observasi kelas ya. Jadi saya nanti akan berkunjung ke kelasnya Pak Faisal untuk mengamati bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Faisal nanti di kelas. Jadi sebelum saya masuk ke kelas Pak Faisal, saya ingin ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Bapak Faisal. Boleh nggih Pak ya? Boleh. Saya bertanya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Ya. Ya, langsung aja Pak Faisal ya. Saya mau bertanya beberapa hal. Yang pertama terkait nanti persiapan Bapak ketika nanti masuk ke kelas. Nah, biasanya kan kalau kita belajar atau melakukan pembelajaran, kita ada tujuan pembelajaran, Pak ya. Nah, mungkin boleh Bapak ceritakan terkait dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan ketika di kelas. Silakan, Pak. Oke, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya rencanakan, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah bagaimana peserta didik itu menjelaskan tentang bagaimana latihan kekuatan, kemudian kecepatan, kelincahan, dan daya tahan untuk capaian pembelajaran kompetensi kebugaran jasmani. Kemudian dalam hal praktik juga diharapkan nanti siswa dapat mempraktikkan latihan-latihan seperti contohnya push up itu untuk melatih kekuatan, kemudian latihan lari sprint itu untuk melatih kecepatan, kemudian lari bolak-balik untuk melatih unsur kelincahan dan sebagainya. Jadi itu Pak ya tujuannya ya. Jadi ada beberapa tujuan yang mana itu bagian daripada materi kebugaran jasmani ya. Kebugaran jasmani. Kalau gini Pak, kalau area pengembangan yang Bapak ingin lakukan ketika nanti di kelas, apa Pak kira-kira? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah bagaimana nanti anak-anak tersebut dapat mempresentasikan tentang bagaimana apa itu maksud dari kebugaran jasmani, kemudian bagaimana cara latihannya, kemudian apa saja nanti yang dilakukan benar dan salah gerakannya. Mungkin bagaimana supaya anak-anak itu aktif dalam mempresentasikan tentang materi kebugaran jasmani. Berarti nggak kayak mungkin pelajaran-pelajaran olahraga biasanya kan langsung praktek gitu ya. Kalau kali ini Bapak kepingin ada segi pengetahuannya dengan cara mempresentasikannya, mereka nanti juga diskusi, kemudian juga nanti mereka juga mempraktekannya. Oh iya, oke. Luar biasa Pak Faisal nih. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik nanti Pak ya. Kalau strateginya Pak, strategi yang sudah Bapak siapkan untuk supaya tujuan pembelajarannya tercapai dan juga area pengembangan tadi bisa sukses lah. Strateginya apa yang sudah Bapak siapkan? Strateginya saya menyiapkan beberapa lembar, sebuah gambar salah satu latihan. Nanti gambar itu akan saya tunjukkan kepada anak-anak semua. Kemudian nanti anak-anak tersebut akan saya bagi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan saya kasih lembaran latihan tadi, dan mereka nanti mendiskusikan apa gambar yang saya bagikan tersebut, latihannya apa, kemudian unsur kebugarannya itu untuk melatih apa. Kemudian setelah mereka mendiskusikan, baru mereka nanti mempresentasikannya, menampilkannya kepada teman-teman semuanya. Dan itu secara bergantian. Setelah mempresentasikan, dan di dalam kelompok mereka juga nanti ada yang mempraktekkan gerakan-gerakan yang mana yang benar, gerakannya yang mana gerakan yang salah. Jadi mereka bisa membandingkan, gerakan yang benar seperti ini, gerakan yang salah seperti ini. Oh gitu. Jadi Pak ya strateginya ya, supaya tadi tujuan pembelajarannya tercapai ya. Iya. Ya, oke. Media pembelajaran tadi kertas Pak ya. Kertas, kemudian kun itu yang segitiga. Iya, segitiga kerucut itu. Itu. Kemudian nanti saya menggunakan stopwatch juga, dan juga fluid. Otomatis biasa standar guru olahraga. Iya. Jadi Bapak rencana
Rabu atau Selasa depan Pak untuk pembelajaran kelas 8 ya? Kelas 8. Kelas 8. Nah, kira-kira Rabu Insya Allah nanti jadwalnya? hari Selasa depan. Oh, Selasa. Oh iya iya. Selasa depan jam Jam pertama. ya. Oh iya. Olahraga kalau siang-siang nanti kepanasan ya. Iya, Biasanya kepanasan. jam pertama. Iya, gurunya kepanasan. Iya. Oke, nanti insya Allah saya akan datang ke kelas Bapak. Iya. Nanti saya ya melihat-lihat lah dan mencatat beberapa poin-poin. Nanti setelah itu juga saya mengundang Bapak lagi untuk kita bisa diskusi lagi Pak ya. Jadi diskusi pasca pembelajaran atau iya. kami menyebutkan pasca observasi. Nanti akan juga ditemani oleh pengajar praktik saya, Bapak Alfian. Nanti kita jadi bertiga Pak ngobrolnya. Oh iya. Bisa Pak ya? Bisa, bisa. Oke. Jadi untuk percakapan kali ini itu aja Pak. Pertanyaannya singkat ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi yang nanti menonton dan terima kasih buat Bapak Faisal. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya lancar dan tujuan pembelajarannya juga tercapai. Iya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Salam Merdeka Mengajar. Ya, beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silakan satu orang bikin doa. Tidak dan Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai. Rentangkan kedua tangannya, gerak. Kita pemanasan ulang. Gerak, gerak, ada kanan, gerak. Tahan kedua tangannya, gerak. Nah, diam dari kaki, gerak. Gerakan mulai. Oh my god. Baik itu loh. Baik di sini. Baik sana.
Tapi kita kelihatan semuanya. Lihat unsur-unsur kebugaran jasmani. Lawan mereng juga. Daya tahan. Keimbangan. Apa lain? Kelenturan. Apa lagi? Kira-kira melatih apa ini? Kalau yang satunya, ini lari juga. Pelincahan. Melatih apa? Pelincahan. Pelincahan. Ada yang tahu ini lari apa? Bolak-balik. Lari bolak-balik. Kalau satunya atas bawah nih mirip. Sama. Sama ya bawahnya, sampingnya. Jadi ada bolak-balik, ada yang nyamping. Sama-sama bolak-balik. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Yang penting pertama harinya lah nama latihannya apa, tujuannya untuk apa, kemudian unsur kebugaran jasmaninya masuk kemana. Nah sekarang ini ada berapa? 23 sekarang coba berhitung 1, 2, 3 kita bagi satu kelompok ya, silakan berhitung, usah baca aja mulai sini 1, 2, 3, 4 Oke, sekarang yang lihatnya kemampuan seseorang, intinya adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang. Terus apa lagi? Kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam melakukan aktivitas tanpa merasa lelah yang berlebih. Ya, tanpa merasa lelah yang berlebih. Mungkin lelah ada, tapi sedikit masih ada cadangan energi yang disimpan. Bisa di bawah sini. Bisa di bawah sini. Ya, di bawah. Gimana? Di jahat. Lepas. Kemudian Anissa kelas 9B. Silakan untuk bisa ke kantor kepala sekolah. Sekarang kembali kepada anak bahannya kelas 9B dan kelas 8B. Kemudian Anissa kelas 9B. Silakan untuk bisa ke kantor kepala sekolah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu latihan daya tahan? Coba digambarin lah. Daya tahan ada 2 dalam olahraga. Ada namanya daya tahan otot, ada namanya daya tahan kardiovaskular, jantung, pernapasan, daya tahan. Dan daya tahan itu semua dari kekuatan. Tapi perbedaannya adalah daya tahan itu lebih lama. Jangan contoh, melakukan pusat itu pada dasarnya dalam kekuatan. Ketika dilakukan lama, 2 menit, 3 menit, itu jadi daya tahan otot. Daya tahan otot, kekuatan, lemak, dada. Kira-kira apa yang maksud daya tahan? Kenapa tetap melakukan tingkat, latihan, lama. Yang lain, kalau kerja jangan kan. Oh ya. Kemampuan seorang dalam melakukan aktivitas, dalam aktivitas bisa berlari, mengangkat beban. Tapi kuncinya adalah ketika berada itu posisi apa nih? Rasa lelah itu jadi masih ada cadangan energi yang tersimpan. Atau nih misalkan dari sini berjalan sampai di Alpat kira-kira 4 kali keliling. Ketika stop masih ada cadangan. Kalau nggak masih ada mungkin untuk waktu istirahatnya lebih sedikit. Pemulihannya lebih sedikit waktu. Kamu ya. Kemudian lah ini kelompok daya tahan. Daya tahan sudah selesai. Sudah dipilih orangnya lah. Pelincahan sudah. Usia jam ya, sudah orang ada. Kecepatan sudah juga. Oke, kita awali dulu lah yang pertama. Siap, kelompok kekuatan. Pengen melihat anak. Presentasinya kak? Iya bisa aja. Nanti kameranya bisa. Silakan, kelompok kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kekuatan yang menjadi hasil yang kami kerjakan di LKPD. Pertanyaan pertama. Sampai di waktu dan kebugaran jasmani,
Jasmani adalah suatu sifat yang dapat menyehatkan tubuh. Ingat posisinya seperti apa dipraktekkan ya. Badan lurus, kedua tangan lurus, posisi badan wajah sini, dada berjauh dengan lantai. Ya, silakan dengan pusat, silakan diperhatikan yang lain. Tuh, dua, tiga. Ini adalah pergerakan adalah gerakan push up, kepala tangan, dada dan bahu. Contoh yang salah. Oke, baik. Coba sekarang. Satu orang. Contoh yang salah. Belum. Gerakan push up yang salah. Ya. Nah, ini adalah push up yang salah. Walaupun dalam olahraga ada latihan seperti ini, tapi di dalam push up kita adalah kondisi badan harus lurus, posisi dari kaki sampai kepala lurus. Kemudian tangan juga harus sampai ke bawah, posisi ya. Ada yang mau praktek yang benar? Gimana? Posisi push up yang benar. Bro. Posisi push up yang benar. Ya. Insyaallah. Ya. Aduh. Satu. Dua. Terus badan. Oke, cukup. Oke, sudah. Keren ya. Oke, kita beri tepuk tangan bagi kelompok keberatan. Apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani ialah untuk menjaga kesehatan tubuh. Sip, itu pas tuh. Ini adalah gerakan jadi yang benar adalah kepala lurus semuanya. Cukup. Oke, cukup kan? Salah? Sudah. Oke, cukup. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kebugaran jasmani kelincahan ingin menjelaskan tentang hasil yang sudah kami kerjakan di LKPD. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah keadaan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasa lelah yang berlebih. Apa itu kelincahan? Kelincahan adalah berpindah tempat atau berpindah posisi dengan cepat. Mengapa kelincahan penting dalam berbagai aktivitas fisik? Untuk mendorong dalam kesempurnaan gerakan fisik lainnya. Sebutkan beberapa contoh latihan kelincahan yang Anda suka. Pertama, tarik bola balik, yang kedua, dan zigzag. Selanjutnya, kami akan melakukan latihan berjalan. Dari sini aja. Sekali-kali ke belakang, dari belakang. Yang lain mundur dulu. Tapi yang peragakan. Ini adalah latihan kelincahan. Serang, bolak-balik. Salah. Ini gerakan kelincahan yang salah. Otak. Salah. Kurang sempurna maksudnya. Lewatan coba lanjut. Lewatin aja. Ya. Ini adalah contoh latihan kelincahan. Benar gerakannya. Tapi gerakan apa? Kira-kira.
larinya kurang tepat, kurang maksimal. Nah, sekarang bagaimana maksimalkan latihan? Demikian presentasi dari kami. Sangat mohon maaf. Kami ada bantu nih. Mau ada? Enggak. Udah, enggak. Oh, ada jangan patah. Jangan simpan dalam hati. Betul. Oh, ada kata yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Masya Allah. Terakhir ya. Dalam kondisi tubuh kita itu ada 3 yang kebanyakan, ada namanya sakit, posisi kita terbaring, lemah, tidak berdaya. Kemudian ada kondisi sehat seperti kita biasa kehidupan sehari-hari itu banyak sehat. Dan yang terakhir adalah kebugaran atau bugar. Posisi bugar adalah posisi ketika seorang itu sudah banyak latihan, maka muncullah keterampilan posisinya. Bugar itu adalah kondisi badan yang kira-kira daya tahan itu lebih kuat daripada orang yang sehat. Lebih tinggi posisinya. Contohnya kebugaran tadi apa? Kira-kira nih. Arti kebugaran adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, khusus secara Siap. Ya. Dapat semua. Siap. Mulai. Cukup. Dapat tadi kalikan 90. Sudah dapat semua. Pertanyaan ada yang di bawah 100? Belum. Enggak ada lah. Enggak ada. Oh, ada. Apa? Ada. Oh, ada. Berapa? 80. Oke, yang 100 bak ada enggak?
Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Muhammad Fajri Ramadhani, calon guru penggerak angkatan 8, dan di sebelah saya juga sudah ada Bapak Faisal Rahman sebagai guru yang saya observasi, dan di sebelahnya juga ada pengajar praktik kami yaitu Bapak Alfian Wahyuni. Dan insya Allah kami di sini akan melakukan agenda pasca observasi di kelas. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar kegiatan kami kemarin di kelas, ya, pembelajaran Bapak Faisal ini kemarin selaku guru mata pelajaran PJOK. Nah, gimana Bapak Faisal, sudah siap? Alhamdulillah siap. Siap, oke. Nanya kabar dulu, kabarnya gimana nih Bapak Faisal? Alhamdulillah luar biasa. Bapak Alfian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bisa kita mulai Pak ya? Iya, bismillah. Ada pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Pak Faisal kemarin terkait dengan observasi kelas? Jadi saya masuk di dalam kelas, kemudian melihat Pian mengajar di kelas. Gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah luar biasa ya, karena ini mungkin adalah suatu hal yang baru menurut saya dalam pembelajaran PJOK. Pokoknya untuk mengaktifkan bagaimana supaya anak-anak itu dapat berpartisipasi semua. Oke. Jadi perasaannya senang, sedih, atau gugup atau gimana Pak? Karena senang nggak ada juga, Senang, kemudian ya. mungkin ini juga ya, karena hal yang baru mungkin perlu pembiasaan juga. Oh, perasaan. Iya, sip. Terus yang kedua, bisa Bapak Faisal ceritakan kembali kemarin ketika Bapak melakukan pembelajaran dan saya observasi juga, kira-kira area pengembangan apa yang Bapak ingin kembangkan dari sebelum-sebelumnya yang ada di pelajaran kemarin gitu Pak, sama langkah-langkahnya yang sudah Bapak terapkan. Ya, area pengembangan yang saya lakukan pada materi kemarin adalah bagaimana supaya anak-anak itu aktif dalam mempresentasikan atau menjelaskan, khususnya dalam materi kebugaran jasmani. Yang pertama-tama adalah langkahnya saya membuat sebuah kelompok kecil pada anak-anak, kemudian dibagi dalam kebugaran jasmani ada namanya unsur-unsur kebugaran jasmani. Jadi kelompok-kelompok kecil yang setiap kelompok nanti ada unsur kebugaran jasmaninya. Contohnya kelompok 1 adalah tim kekuatan, kelompok 2 adalah tim kelincahan, kelompok 3 tim daya tahan, kelompok 4 seperti tim kecepatan. Jadi setelah saya bagi, kemudian saya tampilkan sebuah gambar salah satu latihan dalam kebugaran jasmani. Ada push up, ada sit up, kemudian ada plank, ada lari cepat dan sebagainya. Kemudian setelah memperhatikan, saya lakukan untuk pemberian LKPD kepada anak-anak, khususnya dalam untuk kelompoknya, kelompok kecil tadi. Jadi setelah dibagikan, anak-anak berdiskusi. Setelah berdiskusi, mereka dapatkan bagaimana mencari jawabannya, berdiskusi dengan teman-teman. Kalau sudah berdiskusi, kemudian mereka saya ajak untuk mempresentasikan kembali. Jadi mereka masing-masing mencari tahu sendiri materinya, mencari tahu sendiri materinya. Kemudian mereka mempresentasikan di depan teman-teman di kelas ya. Iya, di depan teman-temannya. Berarti ini sesuatu yang mungkin tergolong baru ya dalam mata pelajaran PJOK. Tergolong hal baru dalam pelajaran PJOK. Karena biasanya kalau kita lihat PJOK itu umumnya praktek banyaknya. Untuk presentasi walaupun mungkin ada cuma sedikit, lebih jarang sih. Berarti Bapak kira-kira sejauh yang Pian sudah laksanakan tadi, kira-kira ada nggak yang belum tercapai targetnya, target pembelajarannya atau target apa yang ingin dikembangkan gitu, atau sudah tercapai semua?
Untuk pembelajaran, alhamdulillah, cuma mungkin hanya karena ini dalam hal baru dan PJOK untuk mempresentasikannya, anak-anak mungkin sesuatu hal baru dalam Agak belajar, gugup mungkin, agak gugup, mungkin agak gimana kaget ya? ya. Agak kaget ya. Kemudian kekurangan atau hambatannya Pak apa Pak dalam proses pembelajaran kemarin? Kekurangan hambatannya mungkin karena suatu hal baru, jadi anak-anak lebih belum terbiasa dalam hal metode pembelajaran seperti ini. Karena yang biasanya dilakukan adalah sebuah praktek, walaupun biasanya saya itu menyampaikan materi, kemudian anak-anak mendengarkan, setelah itu baru praktek. Kalau misalkan sesuatu hal baru adalah ketika dikasihkan sebuah gambar, kemudian anak-anak mencari sendiri, itu mungkin masih baru bagi anak-anak. Nah tadi kan ada hambatan, kekurangannya tadi siswanya merasakan bahwa ini adalah hal yang baru dan sebagainya. Jadi kalau dari Bapak apa Pak kira-kira hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekurangan atau hambatan tersebut? Mungkin kedepannya khususnya dalam mata pelajaran PJOK akan lebih dibiasakan dengan metode seperti ini. Jadi anak-anak mungkin kalau sudah terbiasa, mereka tidak kaget lagi, bahkan mungkin sudah berani mengungkapkan, bahkan mungkin yang menjelaskannya pun bisa hampir semua kelompoknya nanti bergantian. Iya, Gitu. Jadi lebih sering aja ya dilakukan yang seperti ini supaya mereka terbiasa. Iya, biasa. Nah, kira-kira kalau saya mau tanya, kapan Pak mau melakukan perubahan ini? Insya Allah rencana nanti tindak lanjutnya. Kedepannya akan saya rencanakan untuk metode seperti ini. Cuma untuk apaannya kita menyesuaikan aja. Mungkin pertemuan berikutnya Pertemuan sudah bisa berikutnya sudah sedikit bisa. demi sedikit. Ya. Sedikit demi sedikit. Kalau nanti kemarin di kelas 7 mungkin di kelas lainnya kelas mungkin lain bisa dicoba ya. Iya bisa. Oke ya. Itu aja Bapak yang mungkin saya mau tanyakan ya terkait dengan observasi kelas kemarin yang saya juga hadir untuk melihat bagaimana Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas, dan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan guru-guru kita semua kedepannya lebih bagus dan lebih bagus lagi. Amin. Selanjutnya mungkin kepada Pak Alfian, mungkin ada yang mau disampaikan kepada kami berdua. Ya, Bapak Isa sedikit menyimak antara perbincangan Pian terkait pembelajaran yang telah dilakukan Pak lah. Ini terkait kurikulum merdeka. Jadi ulun menangkap Pian berdua sangat gembira terkait bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas. Apalagi Bapak Isal tadi bersemangat sekali akan melanjutkan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada siswa, dan ini mantap Pak. Yang penting kita semangat, kita gembira, kan otomatis anak-anak akan tertular juga rasa gembira, rasa senang terkait pembelajaran yang kita ajarkan. Jadi ulun tangkap semangat Pian luar biasa Bapak Isa, Bapak Diri. Jadi itu saja dari ulun. Makasih banyak. Oke, terima kasih Pak Alfian atas. Ini kita semangat, pasti anak pasti semangat. Iya, penting semangat teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Terima kasih. Salah hilah mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.